Berikutnya, pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi membatasi akses 5 juta akun anak di berbagai platform media sosial. Kebijakan ini sebagai langkah konkret pemerintah memperkuat perlindungan anak di ruang digital, sekaligus memastikan platform digital mematuhi ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Lantas, bagaimana dengan implementasi pembatasan akses 5 juta akun anak ini? Berikut pemirsa dialog bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital selengkapnya. Mas Angga Raka Prabowo, terima kasih banyak untuk waktunya bersama Arti Internasional untuk hari ini. Yes. Nah, untuk Indonesia sendiri sudah melaksanakan pembatasan atau menerapkan pembatasan untuk beberapa sosial media, beberapa platform untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun. Nah, selama berjalan ini, apa hasil yang telah dicapai dan apa yang diharapkan ke depannya? Betul, itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 yang waktu itu langsung Bapak Presiden yang sampaikan, kemudian implementasinya dimulai di tanggal 28 Maret 2026 yang lalu. Kita kenal sebagai PP Tunas, Tunggu Anak Siap. Peraturan ini bukan melarang anak untuk mengakses teknologi, tapi kita membatasi platform yang beroperasi di negara kita agar comply dengan aturan-aturan yang negara buat. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin melindungi anak-anak kita dari dampak negatif dari teknologi, dampak negatif dari sosial media, dampak negatif dari platform-platform itu sendiri. Artinya seperti namanya yang kita kenal, Tunggu Anak Siap, sesuai dengan usianya. Makanya 16 tahun ke bawah. Apa yang sudah kita capai? Alhamdulillah hari ini platform yang beroperasi di Indonesia harus dan wajib mengikuti aturan yang kita buat. Dukungan dan dampaknya sangat positif, terutama dari para orang tua, bahwa orang tua ingin juga anak-anaknya tidak larut begitu ya di dalam sebuah platform, terutama di sosial media. Dan kemudian di dalam peraturan ini ada beberapa klasifikasi, yaitu platform beresiko tinggi, beresiko sedang, dan beresiko rendah. Nah, itu yang dilakukan. Kita memberikan satu semacam sekian items yang platform harus self-assessment terhadap list yang kita berikan. Nah, tadi ada tanggapannya positif dari orang tua. Apakah ada contoh kira-kira tanggapannya seperti apa? Dan kalau dari anak-anak sendiri, apakah ada tanggapannya seperti apa? Iya, oke. Benar sekali Mas Indra. Jadi ini pengalaman pribadi saya sendiri ya. Yang pertama terhadap orang tua. Tanggal 24 Maret kita implementasi itu kurang lebih masih masuk di setelah kita Idul Fitri waktu itu, Mas. Jadi waktu itu saya sebagai Wamen Komdigi lagi keliling ke pelabuhan untuk mengecek arus balik mudik. Nah, ketemu keluarga, ketemu orang tua, saya sampaikan bahwa per tanggal 28 Maret kemarin sudah berlaku peraturan ini, bahwa anak-anak di bawah 16 tahun tidak boleh lagi katakanlah bermain sosial media atau memiliki akun sosial media yang tidak sesuai dengan usianya atau tidak sesuai dengan aturannya. Orang tua sangat positif. Mereka bilang, waduh, saya setuju Pak bahwa aturan ini melindungi anak saya biar nggak main handphone terus. Tapi juga kami menyampaikan bahwa peraturan yang dibuat pemerintah ini bukan berarti anak-anak tidak boleh mengakses teknologi. Artinya kalau itu untuk edukasi, untuk pendidikan, untuk kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan usia anak tersebut, silahkan. Bahkan di dalam peraturan ini kan juga menggugah atau mengajak orang tua melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya. Jadi yes, kita ada teknologi, kemajuan teknologi, tapi bukan berarti kan take it for granted sebagai orang tua main kasih teknologi aja, main kasih gadget aja seperti itu kepada anaknya, kemudian kita tidak melakukan pengawasan. Kemudian dari anak-anak ini yang boleh dibilang bukan pro dan kontra, tapi artinya ada, ya kami nggak bisa begini lagi dong, kami nggak bisa tiktokan. Saya bilang, kalau kamu seorang content creator, silahkan, berapa usia kamu, silahkan baca aturannya.
ajak orang tua kamu. Jadi pakai akun orang tuanya, didampingi orang tuanya, silahkan. Katakanlah anak ini seorang konten kreator, membuat konten-konten di berbagai platform gitu yang sudah memiliki banyak pemirsanya, dan itu untuk edukasi dan itu untuk entertainment mungkin, tapi yang sesuai dengan usia anak itu diawasi oleh orang tuanya, silahkan. Correct me if I'm wrong, tapi 5 juta akun anak-anak telah ditangguhkan. Nah, kelihatannya 5 juta masih di bawah target nih. Berapa target untuk pemerintah dan butuh waktu kira-kira berapa lama untuk sampai target ini bisa tercapai? Kami tidak berapa besaran angkanya, tapi kita tahu ada sekian ratus juta pengguna internet di Indonesia, dan mungkin 80% diantaranya adalah di antara rentan usia yang boleh dibilang 16 tahun ke bawah. Yang kita minta adalah bahwa kita tidak membatasi mereka untuk mengakses teknologinya, tapi bagaimana platform menyediakan fitur-fitur yang sesuai dengan usia anak itu. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, orang kadang-kadang mengira bahwa anak usia 15 tahun nggak boleh menggunakan handphone. Bukan itu. Anak usia 15 tahun bisa menggunakan gadget atau handphone untuk kepentingan apa? Dia mau buka, bagaimana caranya membuat sebuah art craft, atau bagaimana cara dia mau belajar rumus matematika yang baik, silahkan didampingi oleh